Kenapa tidak ada mayat dan korban dari kawasan perkampungan itu? Dari Belawan itu, Pak. Dari Belawan itu ke kapal Selawah 1, kapal pesawat tempur pertama RI, Selawah 1, Selawah 2, itu jaraknya hanya 600 meter. Seharusnya tenggelam itu. Tapi kenapa tidak? Saya mampu menjawabnya. Jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala fa inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dipelihara oleh Allah imannya dan dimudahkan oleh Allah urusan dan rezekinya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wali Nagari Kanagarian Suayan yang kita hormati, nenek mamak kita, saudaranya, orang tua kita, bunda kandung, pokoknya seluruh calon-calon penghuni surga Allah yang kami cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di sini sehat-sehat saja. Nenek mamak yang memuliakan, adik-adik yang bersayangi. Kini kondisi dunia di luar Indonesia loh ya, di luar Indonesia, kondisi dunia seperti Singapura. Singapura sudah resmi resesi. Malaysia la mode 20. Negari kayu dan hebat seperti Jepang sudah begitu pula nasibnya. Begitu juga Inggris, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, apalagi Cina, India juga demikian. Ditambah bencana-bencana alam yang sangat mengerikan. Cina lala biasa tangah hilang. Dek kano banjir, kedalaman banjir itu sampai meter sampai 7 meter. Lah hampir masuk 3 bulan. Tidak terkira kerugian yang dialami oleh Republik Rakyat Tiongkok sekarang ini. Di berbagai negara lain, angin badai topan puting beliung menghancurkan segala-galanya. Kalau saya mau cerita panjang yang mau saya ceritakan tentang kondisi dunia, akan tetapi saya katakan tadi, Indonesia alhamdulillah sampai hari ini dalam kondisi alamnya loh ya, dalam kondisi baik-baik saja. Tapi konon kabarnya akan datang
petaka-petaka besar dalam beberapa waktu ke depan. Semoga saja Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat termasuk yang tetap dijaga dan aman hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi dijamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau penduduk desa-desa, penduduk negeri-negeri beriman dengan tidak syirik pada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan tidak berani berbuat dosa dan maksiat, kami jamin, kata Allah, negeri itu aman, rezeki melimpah turun dari langit, bumi pun kami berkahi. Mereka kami akan jaga. Itu janji Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Syaratnya jangan ada yang buat maksiat. Kalau maksiat secara pribadi itu nak dapat dakwah tu. Apa maksiat secara pribadi? Ria beramal. Itu pribadi tu nak dapat dakwah tu. Ya. Ujub, takabur, sombong itu dosa pribadi itu. Tapi kalau dosanya sifatnya adalah mungkarat, perjudian, perzinahan, pelecehan seksual, ya, kezaliman, merampok, membunuh, itu jelas ini yang akan memancing berbagai macam rezeki ditahan oleh Allah turun, rahmat dicabut oleh Allah, bencana merata di mana-mana. Itu saya pangkanya. Jaga keimanan, jangan syirik, amalkan ketakwaan, ketaatan dan jangan maksiat. Kami jamin negeri itu. Orang rumahmu dari Aceh. Tahun 2000 ampe, letakkan kejadian apa di Aceh? Tsunami gadang. Tinggi Ayelawi itu menghantam daratan kota Banda Aceh dan seterus sampai pesisir, sampai Melaboh, Tapak Tuan dan seterusnya, sampai kepada Lok Semawe, Pidi dan seterusnya. Waktu itu lebih 200.000 orang mati. Hanya dalam 10 minit saja. Ketinggian airnya adalah 15 meter. Keluarga Ambu tapik di tengah Banda Aceh itu mana tinggal. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dicaliak dari helikopter, hilang Banda Aceh itu. Bahkan kapal yang ada di tengah laut sekarang menjadi lambang museum, ya, kejadian tsunami. Kapal itu adalah kapal PLTN kalau nggak salah, ya, PLTD. Jadi kapal itu 25 kilometer dari tepian laut sampai ke daratan. Baralah gadang tsunami itu. Cuma yang aneh dilihat dari helikopter, ada satu kawasan perkampungan, padahal kapal tadi itu jaraknya 300 meter dari kawasan perkampungan itu. Apa perkampungan itu? Perkampungan itu disebut dengan Blower di tengah ibu kota Aceh, yaitu Banda Aceh. Namanya Blower. Ada masjid namanya Masjid Istiqomah. Anehnya, kenapa tidak ada rumah penduduk yang hancur oleh tsunami? Kenapa tidak ada mayat dan korban dari kawasan perkampungan itu? Dari Blower itu, Pak. Dari Blower itu ke kapal Selawah 1, kapal pesawat tempur pertama RI, Selawah 1, Selawah 2, itu jaraknya hanya 600 meter. Seharusnya tenggelam itu. Tapi kenapa tidak? Saya mampu menjawabnya. Jawabannya adalah, setahu saya ketika saya pulang ke Banda Aceh, rumah ibu ayah mertua saya itu tepat di depan Masjid Istiqomah. Yang saya tahu, setiap kali mengaji di masjid, didirikan kaset mengaji di masjid, berarti waktu kamaswa, anak-anak muda nan sedang bergitar-gitar langsung berhenti bergitar. Orang yang sibuk-sibuk di lapau, di kadai, di madima mulai memberasiahkan tangannya, bersiap-siap ke musaji. Orang azan baduyun-duyun ke musaji. Iko yang mucali istimewa, Pak. Sehingga solat 5 waktunya seperti akan ada acara tabligh akbar. Model gini. Rami itu. Ketika terjadi tsunami, cari apa yang terjadi? Allah jago kampung tu.
Maaf, ambo nak menuduh yang lain tidak rancak keimanannya, tapi buktinya yang lain lalu dek tsunami. Cek lain bukti nyata. Cuba cari lihat di buku Mukjizat Allah, ayat-ayat Allah dalam tsunami di Banda Aceh 2004. Bukunya Tabah Al-Quran bukunya dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh Ustaz Irfan Surya Hardi Awas. Perhatikan di situ, dari tepi pantai itu ada sebuah pesantren tahfizul Quran. Tadi tak kaji mo, ini sekaligus adalah launching pesantren tahfiz, rumah tahfiz ya. Rumah tahfiz di Banda Aceh, di Lampuuk, nama daerahnya di tepi laut itu Lampuuk. Ada sekolah pesantren tahfizul Quran dari kayu sekolahnya. 500 meter jaraknya di tepi pantai. Secara akal sehat, ketika jarak 25 km habis di tsunami, harusnya di tepi laut itu selesai enggak? Tapi demi Allah seluruh yang datang terkejut menyaksikan bahwa pesantren itu satu-satunya yang masih berdiri setelah tsunami. Santrinya selamat semua. Saksi mata mengatakan ketika tsunami datang, air itu macam bersibak. Jadi aku pondok pesantren tahfiz Quran, bersibak air itu, air laut itu, batamu balik di belakang menarikan kerajonya. Karomahnya yang seperti itu terulang di waktu 2008 balik di Lampung. Ketika itu anggota penyanyi siapa namanya? Mati gitu mah. Seventeen ya. Anehnya ketika ada satu komplek yang masih utuh tidak masuk air tsunami-nya. Ternyata komplek itu adalah rumah warga yang cukup besar, diwakafkan untuk digunakan sebagai sekolah tahfiz Al-Quran atau rumah tahfiz Quran. Santri, guru dan rumah itu salamai, suwok kidanyo hancur dari tsunami. Allahu Akbar. Sekali lagi, mukjizat Al-Quran menjaga siapapun yang bergelimang dengan Al-Quran. Rumah dipakai untuk Al-Quran, rumah itu dijaga oleh Allah, bukan hanya orang-orangnya, tapi rumah pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian yang saya muliakan, orang yang sibuk dan orang yang senang, orang yang hobi bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, coba lihat kalau dia sempat meninggal dunia, matinya Pak, kuburkannya 5, 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang, gali balik kuburannya. Tidak akan dimakan cacing ke jasadnya Pak. Utuh, berasiah seperti baru saja dikuburkan. Itu karomahnya orang-orang yang hobi dengan Al-Quran. Ayah bunda yang kami cintai, yang kami muliakan, bayangkan kalau seandainya rumah diisi dengan bunyi Al-Quran, bukan bunyi dangdut, bukan bunyi musik, tapi bunyi Al-Quran. Anak mengaji, apak mengaji, amak mengaji, nak do mengaji, muratal idui, ya, sehingga terus Al-Quran. Lihat, rumah itu akan membawa ketenangan dan rumah itu bercahaya, tidak ada setan, gangguan jin, sihir yang bisa masuk ke dalam rumah itu dan mengobrak-abrik rumah. Tidak bisa. Maaf, kok tabaka rumah-rumah orang sekitar dan rumah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama berkata, siapa yang hidupnya dihabiskan dengan cinta pada Al-Quran, bergelimang dengan Al-Quran, membela Al-Quran, membiayai orang-orang yang belajar Al-Quran, membiayai guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, orang ini Allah muliakan. Bukan hanya ketika dia di akhirat saja, di alam kuburnya dia dianggap sebagai Allah, sebagai keluarga Allah, sehingga dia tidak akan diganggu oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia tidak akan diganggu oleh cacing tanah, dia tidak akan dimakan belatung, dia tidak akan dihabisi oleh bakteri kuman, dan dia akan tetap utuh. Allah anggap dia sebagai salah seorang keluarganya atau wali Allah. Bahkan ketika di dunia, Allah akan buat tubuhnya kuat, jauh dari pikun, lapang rezakinya, tenang fikirannya, mudah urusannya. Masya Allah. Ayah bunda, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ustaz lain tak mau tak saja ke Ustaz? Tak, insya Allah. Ingin bukti? Ambo calian cik bukti? Ni Pak.
Bahasa yang ambo sampaikan niko ada dalil sekali. Minta maaf, semoga Allah mengampuni dosa-dosa ambo. Mudah-mudahan yang paling ambo sayangi dan ambo cintai ayah kandung ambo indak rusak amalannya dek kanu menyambut kini. Ayah ambo minta tolong buya, bisa buya tagak sebentar. Sebentar buya. Caliatlah beliau. Beliau umurnya lah 108 tahun. Menceliak buya sebentar buya. Ada apa je buya ambo? Iko minta maaf sekali lagi kepada Allah, meminta ampun. Sajak ambo ditinggalkan di Uranggai amak kami almarhumah Nurana. Ambo ketika itu baru masuk SD, 2 bulan baru masuk SD. Ya. Adik-adik ambo ketek-ketek baru. Bahkan yang baru lahir sekadang botol sugus baru. Ya, sajak itu ambo perhatikan hidup beliau menggantikan Umi. Dan sejak itu yang ambo tahu jam 2, jam 3 buya lah jago. Lah masak nasi, lah masak lawak, lah masak air dan memandikan kami. Lalu laki-laki dialaunya ke musajid. Ketika tu anaknya 8 orang nang kadi kami surang. Cuma bukan itu masalahnya. Masalahnya mau perhatikan beliau sejak itu ambo agak acok tak perhatikan. Yo rasa-rasanya semoga Allah menerima amal soleh beliau. Beliau nak mau meninggalkan sembahyang malam tahajud. Beliau nak mau meninggalkan puasa senayan kami. Dan yang paling istimewa, Al-Quran tetap di tangan beliau. Itu. Kini coba lihat. Di usia beliau itu, Al-Quran di tangan beliau cuma sekadang kotak saja. Beliau membacanya tanpa pakai kacamata. Pendengaran beliau lain bisa diajak mengecek tarang dan jaleh barasia. Pangana beliau memori zaman Belanda, zaman Jepang, zaman PKI semua macamnya takana langkok de beliau. Sekali mau ajaknya ke satu kampung, 3 tahun kemudian mau ajak balik kampung tu takana de beliau. Di mau berhenti dulu, di mau buang air dulu, di mau solat dulu, takana de beliau tu. Amulah lupa. Itu menandakan apa? Orang yang hidupnya bergelimang dengan Al-Quran, Allah jaga dia. Otaknya tetap segar, badannya tetap. Kalau berjalan, bolehlah di usia 90, ada di usia 90 ini dan terawak. Surah pacu berjalan, bayak mendaki kateh, macam angin pak. Berjalan waktu umrah, awak ditinggalnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini rezeki dari Allah untuk beliau. Kenapa? Sekali lagi, karena beliau dalam hidupnya tidak mau jauh dari Al-Quran. Kalau orang sekarang, generasi sekarang, tidak mau jauh dari HP itu. Akibatnya radiasi HP cukup kuat melemahkan orang ini. Betul apa? Alun dima-dima matonya lah kanai. Alun dima-dima talingonya lah mulai tiap mengecek orang